kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah atau 20 April 571 Masehi. Disebut tahun gajah karena pada tahun tersebut telah terjadi penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abrohah. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya yang bernama Abdullah telah wafat pada saat beliau kurang lebih masih berusia 2 bulan dalam kandungan. Pada saat wafat, ayahnya tidak meninggalkan banyak harta, hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Ibu Nabi Muhammad SAW bernama Aminah binti Wahab dari kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Saat masih bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah. Saat diasuh oleh Halimah, terjadi peristiwa pembelahan dada oleh malaikat Jibril untuk membersihkan hatinya. Setelah usia kurang lebih 2 tahun, Halimah menyerahkan kembali Nabi Muhammad SAW kepada ibunya, yaitu Siti Aminah. Pada saat usia Nabi Muhammad SAW 6 tahun, beliau ditinggal wafat oleh ibunya pada saat perjalanan pulang dari berziarah ke makam ayahnya. Kemudian, beliau pun diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Akan tetapi, pengasuhannya pun tidak berlangsung lama. Saat beliau berusia kurang lebih 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Dan beliau pun diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Pada masa kanak-kanak, Nabi Muhammad SAW selalu diajak pamannya Abu Thalib untuk menggembala kambing. Beliau senang dengan pekerjaannya dan sayang pada hewan. Karena itu, pamannya sering menyebutnya si cerdas yang lincah dan baik. Pada usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, pekerja keras, dan sangat jujur, sehingga ia diberi julukan Al-Amin, yang artinya terpercaya. Pekerjaan yang digelutinya saat itu adalah berdagang ke negeri Syam. Beliau membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya bernama Khadijah. Karena kejujuran beliau, Khadijah pun jatuh cinta kepadanya, dan Khadijah akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mempunyai kebiasaan berkhalwat, yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia, merenung, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang digunakannya adalah di Gua Hiro, kurang lebih 5 km dari arah timur kota Mekah, dan beliau melakukan ini pada setiap bulan Ramadan tiba. Pada hari ke-17 bulan Ramadan, ketika usia beliau genap berusia 40 tahun, beliau mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Pada saat beliau sedang tidur, datanglah malaikat Jibril menghampirinya seraya berkata, "Iqra," atau bacalah. "Aku tidak dapat membaca," jawab Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril lalu memeluknya hingga beliau merasa bahwa kematian sedang menghampirinya. Malaikat pun lalu melepaskan pelukannya lalu berkata lagi, "Iqra," bacalah. "Aku tidak dapat membaca," jawab Nabi Muhammad SAW. Lalu malaikat Jibril kembali memeluk Nabi Muhammad SAW lagi hingga beliau merasa kematiannya akan tiba. Kemudian malaikat Jibril pun melepaskannya lagi sambil berkata, "Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam.
'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad SAW lalu mengucapkan kata-kata yang dituntunkan malaikat Jibril itu. Hafal, seolah-olah tertulis dalam hatinya. Itulah wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para Nabi, maka beliau sering disebut dengan Khotamul Anbiya, yang artinya penutup atau penghabisan para Nabi dan Rasul. Setelah mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad SAW lalu berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW tidak pernah takut sekalipun berhadapan dengan berbagai rintangan. Dakwahnya sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, lantas Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun, Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy. Doa ini dibaca berulang-ulang. Nabi Muhammad SAW selain terkenal jujur dan pemaaf, juga peduli dan mencintai anak yatim. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga, dan tempatnya berdekatan dengan Nabi. Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dengan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Hadis riwayat Bukhari. Begitulah cinta Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, terutama kepada anak yatim. Nah, itulah adik-adik kisah Nabi Muhammad SAW dari sejak lahir hingga diangkat menjadi Rasul dan berdakwah kepada umatnya. Ada banyak sekali keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yaitu, yang pertama, kita harus senantiasa menjadi orang yang jujur dan berkasih sayang. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang senantiasa berbuat jujur dalam berdagang dan sangat menyayangi anak yatim. Kemudian yang kedua, kita harus senantiasa membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang apabila kita membacanya, kita akan mendapatkan banyak pahala. Kemudian yang ketiga, kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Itulah dia kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Kemudian aktifkan tanda loncengnya supaya kalian mendapatkan informasi dari update video yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.